Selamat datang di Aftersound Review. Kali ini gue mau review ayam yang buat gue sangat spesial. Gue nggak tahu brand ini sebelumnya, gue nggak pernah dengar cerita ini sebelumnya. Tapi tiba-tiba gue cobain ini dari tur Kuping Kalian Indonesia. Lalu gue langsung waktu denger gue jatuh cinta langsung bener-bener. Karena buat gue tuh suaranya netral banget. Dan di tangan gue adalah Suanergy X01, di mana harganya adalah sekitar 2,8 sampai 3 jutaan. Dan ini adalah ayam yang spesial karena dia punya sedikit cerita di latar belakangnya. Oke, gue akan ngomong dulu sedikit cerita pembuatannya ini. Dan sebelumnya gue mau ngasih thank you banget untuk Om Yohanes Tanjung yang udah ceritain ini ke gue. Jadi gue baru tahu, lalu gue cek sendiri. Jadi sebenarnya di China itu ada salah satu reviewer terkenal ya, namanya disebutnya Suanergy, itunya apa nama websitenya gitu, atau nama mereka Suanergy. Dan ini boxnya. Jadi mereka kan udah review banyak, dan mereka tuh kayak punya reference target suara yang netral tuh seperti apa sih. Lalu mereka minta bantuan dengan Moondrop untuk seperti tuning ayam sesuai target yang mereka mau. Jadi ayam ini adalah ayam yang dibuat memang untuk suara senetral mungkin oleh tim Suanergy dengan bantuan Moondrop. So yes, ini ayamnya waktu gue denger, dan itu yang pertama kali gue denger, gue kesannya langsung, wah ini ayam gue perlu beli nih, gue perlu punya ini ayam. Dan yes, gue langsung sikat nggak pakai lama, ini ayam spesial banget buat gue, sangat-sangat mantep. Nah langsung aja kita akan bahas dari build, fit, suara, dan juga perbandingannya. Mulai dari buildnya sendiri, buat gue jujur aja, this is one of the worst, salah satu yang terburuk mungkin di harganya kalau misalnya kalian pegang. Maksudnya gini, kalau kalian lihat ya, ini kan kayak seperti suntikan atau pistol spaceship di film science fiction begitu ya. Ini bodinya tuh tipis, terlihat dari resin, dan secara nozzle mungkin untuk kalian yang belum pernah lihat, ini rasa tipis banget dan sedikit mengerikan mungkin ya. Tapi berhubung gue udah pernah punya Shure, udah lama gue tahu cara maksudnya maintenance-nya. Buat gue ini oke-oke aja, aman-aman aja. Nah kemudian dia bodinya sangat-sangat ringan ya. Jadi gue rasa yang di belakang housing ini ini metal aluminium aja karena ringan, nggak berat. Dia kelihatan banget ini single balancer armaturnya ya. Nah kemudian dia pakai dual pin konektor. Ini ya dual pin ini. Dan kabelnya ini biasa banget sih. Ini nggak berasa high quality. Sebenarnya mengingatkan mirip sama kalau kalian punya Tanshim Hana ataupun Tanshim Oxygen. Feels-nya agak mirip-mirip. Dia kelihatan single strand begini doang sampai ujungnya. Pokoknya build-nya biasa aja, bahkan untuk mungkin beberapa orang bisa rapuh. Tapi gue udah sering pakai ini, gue pakai jalan-jalan, gue cobain segala macam, masih bertahan dengan sangat baik, nggak ada retak sama sekali. Jadi gue cukup percaya, walaupun kelihatannya agak, ya jujur aja kelihatannya nggak meyakinkan. Dan kalian bisa lihat ya, filternya ini warna hijau di depan sini. Jadi hati-hati ketika kalian pakai ini, pastikan kuping kalian bersih, nggak ada air dan nggak ada kotoran, karena ini filternya kecil banget. Kalau sekalinya keblok itu bahaya gitu. Jadi ya hati-hatilah pakai ini intinya. Kemudian fitnya sendiri, nah ini gue perlu bahas sedikit lanjut. Karena ayam ini seperti halnya Etymotic yang R4SR ataupun R4XR ataupun semua Etymotic, kalian perlu dapat kedap yang benar-benar kedap, yang deep fit, yang bener-bener kalau nggak itu suaranya bisa tipis, sakit, nyelekit ya, sebutlah semua itu. Nah untuk dapetin suara yang smooth, netral, dan bahkan bassnya juga bisa ngasih punch yang bagus, itu benar-benar harus kedap. Nah ini gue kasih tahu aja, dia cuma kasih 2 tipe ear tips, yaitu ini ya, kalian dapet berbagai macam foam. Ini gue ada case-nya, itu dapetnya tuh foam semua seperti ini, foam dan foam. Ini gue pakai foam juga yang di sini karena gue nggak tahan kalau pakai ini ear tips bawaan yang silikon. Cuman dapet tipe begini, triple flange, bener-bener kayak Etymotic lah. Dan ini kalau kalian pakai ini bener-bener harus dalam banget ke kuping. Sumpah ini kuping gue kayak di swab test. Jadi masuk banget dan kedap banget, tapi sampai di poin gue gatel rada dalamnya itu dan rada sakit. Jadi gue nggak bisa pakai ear tips ini, terlalu sakit di kuping gue. Walaupun gue bisa dapat kedapnya itu dapat. Jadi untuk mendapatkan sensasi kedap yang serupa, simply pakai foam aja, dan buat gue ini jauh lebih enak di kuping dan gue bisa dengar secara berjam-jam dan nggak ada discomfort ataupun gimana-gimana. Tapi ya you know lah, kalau pakai foam itu nggak secepat pakai silikon, mesti rada
kayak ngebentuk dulu dalam kuping, baru bisa dilepas gitu lah ya. Intinya buat gue kalau pakai foam ini sebenarnya sangat mantap untuk fittingnya. Cuman tentu aja karena bodinya panjang gini, gue nggak bisa pakai secara over ear. Oke, kemudian untuk suaranya sendiri, gue akan pakai Vio BTR5 dan juga X-Duo X10 dan iFi XDSD sebagai source gue. Dan ini adalah lagu-lagunya. Untuk tonalitas dari Swanergy X01 ini, berdasarkan standar gua Harman dan di F neutral. By the way, untuk kalian yang belum tahu, harus lihat dulu video suggested di atas ini tentang Harman dan di F neutral itu apa. Karena ayam ini suaranya di F neutral dan sudah dibuktikan dengan frekuensi responsnya juga. Jadi, ini adalah ayam yang simply netral buat gua. Dan netral itu jangan salah, kalau misalnya kalian nggak dapet kedap yang pas, yes, itu bakal berasa tipis, kering. Tapi kalau dapet kedap yang bener dan dengan source yang bener, ini benar-benar berasa kayak mau dari bass, mid, treble itu semuanya tuh berasa gak energik, tapi semuanya tuh kedengeran dengan bening banget. Dan kalau bisa gue denger, gue habis denger banyak ayam lain gitu yang colored, yang bass lah, yang V-shape lah, yang treble head lah. Gue dengerin lagi ayam ini, sumpah itu kayak gue minum air putih habis gue dijejelin kayak milk tea, boba gitu, ataupun soft drink. Gue kembali ke minum air putih lagi, itu seger banget rasanya. Seperti kayak gue, kalau misalnya digambarin tuh kayak ya gue ngeliat danau yang bersih banget, yang gue bisa sampai ke dalam-dalamnya. Itu nggak exciting, tapi rasa beningnya itu semuanya tuh nggak ada yang menyerang satu sama lain, semuanya harmonis. Itu gue bener-bener bisa dapetin dari si Swanergy X01 ini. So yes, ini ayam walaupun harganya tidak terlalu mahal, tapi masih jadi salah satu ayam yang gue favorit sampai sekarang. Luar biasa banget. Dan sebelum gue lanjut bahas bass mid treble-nya, gue harus ngomong, ini ayam berat nggak kira-kira? Sumpah berat banget. Kalau kalian pengen dengar sensasi Swanergy ini yang gue bilang tadi, pakai HP, please no, jangan. Atau pakai dongle biasa begitu, no, jangan. Itu ini nggak kuat banget. Gue sampai bingung karena gue pakai ini ya, XDSD ataupun X10. Itu gue puter volumenya, itu sampai gue bisa denger planar ayam gue di Oppo PM2. Itu kan planar magnetic headphone yang cukup berat, lebih berat daripada headphone biasa. Nah, itu sevolume itu gue perlu setel. Jadi berat sekali guys, sumpah berat banget ayam ini. Dan gue cek kan di ininya ya, di sininya, di speknya. Jujur gue nggak bisa baca, tapi gue langsung tertuju sama ini, 75 ohm. Oke, ini kayak jawabannya. Sensitivitasnya gue yakin ini 105 dB, not ya biasa aja, tapi impedansinya kayak ini deh, 75 ohm ini. Karena gue bandingin sama punya S8, ini bahasa tulisan Mandarinnya serupa ya, ini 16 ohm. Nah, di Swanergy 75 ohm. Jadi, sorry, spaceshipnya jatuh malah. Di sini 75 ohm, jadi yes, berat banget. Please pakai source yang powerful, karena kalau nggak ngeden, bahkan BTR 5 aja ngeden kalau nggak pakai balance ya. Jadi ini sangat-sangat berat. Oke, kemudian langsung aja mulai untuk bassnya. Adalah bass yang sangat akurat, cepat, bisa deep, tapi ya itu decay-nya cepet banget. Jadi kalau misalnya kalian pakai lagu anime, lagu Korea yang bassnya itu kadang-kadang yang pukul doang tapi nggak terlalu deep, itu bisa berasa bassnya kurus, tapi punch-nya itu tetap berasa duk gitu. Tapi kalau kalian kasih lagu yang punya bass yang deep dan juga nampol di bagian dalamnya, sebutlah kayak gampang Imagine Dragon aja lah. Imagine Dragon yang pakai Believer, dung tak dung, itu dung sampai bawahnya itu tuh bisa berasa tapi tetap cepet. Nah, ini juga buat lagu-lagu rock, itu punch-nya, double pedalnya itu benar-benar cepetnya dia bisa ngikutin sama sekali. Total dia bisa ngikutin banyak tipe lagu, tapi simply nggak exciting, nggak tebel, nggak in your face, nggak nonjok gitu, enggak. Tapi dia simply akurat aja mengikuti semua lagu, nunjukin kualitas bass dari lagu tersebut. So, ini buat gue simply bass yang akurat tapi nggak exciting gitu. Kalau kan yang bass head pasti nggak cocok sama ini. Nah, kemudian untuk di bagian mid-range-nya, lagi-lagi adalah mid-range yang sangat balance buat kuping gue. Kalau gue denger Josh Groban, gue denger Cindy Ann, gue denger Il Divo, gue denger
ganti Ed Sheeran, maksudnya ini vokal yang tebel tipis, itu semuanya berasa natural di sini dan semuanya berasa nggak ada sibilance di sini. Sekali lagi kalau misalnya kalian fittingnya tepat, kalau nggak ya hello sibilance. Kalau fittingnya tepat, gue bener-bener nggak ngerasain sibilance di sini. Bahkan gue denger lagu Ed Sheeran yang Galway Girl itu gue smooth di sini dengan energi yang tepat, dengan ketebalan yang pas dan natural vokal suara cowok yang bagus. Jadi buat gue nih vokalnya simply another seperti R4SR lah. Gue simply ngomongnya akurat dan sangat mengikuti juga kualitas rekaman dari lagunya tersebut. Kalau misalnya kalian setel lagu bersih banget, kayak sebutlah Diana Krall, Olivia Ong, Amber Rubarth, itu vokalnya tuh clean banget, bersih banget sampai dan bener-bener nggak ada ketutupan treble ataupun bass, dan itu bener-bener kayak gue dengerin vokal itu di depan muka gue lah. Gue ngomongnya sangat-sangat clean, clear, natural, dan juga intimate. Jadi buat gue mantep banget. Dan juga treble-nya ini gue suka. Memang treble-nya ini bukanlah treble yang exciting seperti kalau misalnya kalian denger Tinte 2 Pro ataupun NM2 Plus. Tapi simply treble yang bisa nyampe nada-nada atas. Gue dengerin La Campanella, La Primavera, gue dengerin Lindsey Stirling, gue dengerin Selena Rorschach. Itu semuanya berasa nada-nada tingginya, mau piano, mau trompet nada tinggi, mau flute nada tinggi, mau violin nada tinggi. Itu semuanya bisa dikasih dengan timbre dan juga speed yang akurat untuk banyak banget tipe instrumen. Jadi yes, gue suka banget ini tipe treble-nya. Bahkan ini sedikit lebih airy waktu itu gue bandingin sama ER4SR. Sedikit lebih airy di bagian ujungnya. Jadi so far gue suka banget ini, semuanya itu berasa natural, tapi harus dengan source yang bagus dan juga lagu yang rekamannya bersih untuk kalian dengerin itu. Bener-bener ini gue langsung wow lah untuk lagu-lagu yang bersih, untuk lagu-lagu yang rekamannya bagus. Ini mantep banget, timbernya itu akurat. Nah kemudian untuk bagian teknikalitasnya dia juga bagus banget. Gue sumpah gak nyangka ini dari single Balancer Meteor bisa segini wow-nya buat gue. Mulai dari soundstage-nya ini luas banget, sesuai bodinya sih. Ini rada nonjol begini kan ya. Itu kanan kirinya luas sekali, bener-bener luas, panjang banget. Kalau misalnya gue denger lagu kayak Lee Ritenour yang Smoke and Mirror ataupun Southwest Passage, itu tuh sampai ujung-ujung ting-ting-tingnya itu tuh bener-bener sama gitarnya tuh, genjreng-genjrengnya bisa sampai ujung banget di kuping gue tuh, ujung banget. Dan itu jadi ada kesan kesan holografi, kesan dimensi yang bagus banget, tapi hanya untuk kanan kiri aja. Karena dia bassnya sendiri memang bukan bass yang bold, bukan bass yang tebel, bass yang nonjok banget. Dia nggak terlalu punya dimensi depth. Jadi yes, kanan kiri doang, tapi itu airy banget. Aneh sih buat gue, ini sensasi yang aneh dari Balancer Meteor bisa se-airy dan sejauh kanan kiri ini. Nah kemudian juga bassnya separasi yang bagus, tapi simply not the best di harganya, walaupun detailnya tuh bagus banget. Ini cukup unik karena mau nggak mau biasanya gue gabungkan untuk hal separasi dan juga detail, karena beberapa kali itu nyambung gitu ya, itu separasi yang bagus, detailnya pasti bagus. Tapi untuk ayam ini ada kalanya gue nggak merasa begitu. Contoh aja, kemarin gue pernah review ayam Sorry Audio 2+1. Dimana Sorry Audio 2+1 itu jelas separasinya top notch, di harganya benar-benar bagus banget. Gini, gue harus kasih tahu dulu, separasi itu ketika gue denger lagu yang rame, itu benar-benar kayak satu gue bisa denger sini, satu bisa denger sini, satu bisa ini, dan 3 instrumen, 3 orang nyanyi ataupun apa itu tetap sangat-sangat terpisah satu sama lain, walaupun tiga-tiganya energik. Tapi kalau detail tuh misalnya ada 3 nyanyi, kok ada satu lagi yang gue belum pernah kedenger ya. Tiba-tiba ada muncul lagi di sini, ada satu lagi, entah itu treble-nya tinggi banget, entah itu di tengah-tengah dari vokal-vokalnya, kok ada ya. Tapi itu jadi ada perbedaan di situ. Kok ada sesuatu yang gue nggak pernah denger sebelumnya. Nah di sini yang gue rasakan bukanlah separasi yang bagus, benar-benar kepisah banget, itu enggak, walaupun cukup bagus. Tapi yang gue mau angkat di sini adalah detailnya itu. Karena ya mungkin karena dia sangat netral, nggak ada yang di boost dari bass, mid, treble-nya. Itu semuanya itu berasa kedengeran semua. Setiap ada detail-detail kecil, mikro detail kecil yang kalian bisa dengar dari lagu, itu semuanya dikasih ke sini. Tapi sekali lagi, hanya bisa dirasakan tentunya di lagu-lagu yang rekamannya bagus. Kalau rekaman lagunya jelek dan memang nggak terlalu banyak instrumen atau banyak
elemen juga dalam lagu itu tentu nggak bisa kedengeran. Jadi buat gue nih mantep banget, tapi sayang aja kurang di depth-nya, kurang di imaging untuk 3D-nya itu nggak dapet. Dia benar-benar kayak kanan kiri panjang banget. Gue dengerin Amber Rubas yang Strive itu jauh banget, kanan kirinya tuh jauh sekali. Jadi buat gue ini IAM yang kayaknya sampai berapa lama juga gue tetap bakal bisa suka, karena kalau habis denger banyak IAM, gue selalu pakai lagu IAM ini sebagai benchmark gue. Karena memang sudah terbukti juga ada frekuensi responsnya di mana dia mirip dengan R4SR. Dan jadi kalau misalnya ada IAM yang simply lebih bright dari ini, ya gue sebutnya bright. Di bawah ini dia punya warm, ya gue sebutnya warm. Totalnya ini adalah IAM benchmark gue yang sampai sekarang gue tetap selalu dengerin ketika ngejudge IAM gitu ya. Nah sekarang gimana perbandingannya nih? Gue bakal bandingin sama Moondrop KXSS yang buat gue salah satu benchmark juga di harganya, tapi dia Harman. Dan di sini berasa banget dimana KXSS layaknya Harman ada boost di bass, kemudian boost lagi sedikit di upper mid range-nya. Jadi vokal cewek berasa lebih maju gitu walaupun tetap balance, dan juga treble-nya itu turun, nyantai treble-nya. Nah di sini semuanya berasa kelihatan. Oh ini benar-benar Harman nih, bass-nya rada maju, upper mid-nya rada maju dikit, treble-nya nyantai dan smooth gitu. Kita ngomongin soal detail, ini kayak udah beda level buat gue. Ini jadi berasa lebih KXSS, jadi berasa lebih butek dan berasa tidak sedetail Swanergy jauh banget. Sampai buat gue si Hana yang bening itu juga tetap jadi rada nggak sedetail Swanergy dan nggak serapi Swanergy, dan bahkan nggak serapi Swanergy. Hana jadi lebih kasar, bassnya lebih gede. Jadi yes, ini jadi berasa rada V-shape setelah kalian denger Swanergy. Dan bahkan gue mau bandingin Swanergy sama si Tanjim Oxygen ini. Tanjim Oxygen ini ya salah satu IAM yang gue bilang bening banget secara background-nya, dan Swanergy ini bisa mendekati itu walaupun masih lebih bening Oxygen, tapi bisa mendekati. Maksudnya ini harganya kan 3 juta, ini 4 juta gitu. Itu sesuatu yang buat gue remarkable, dan juga dia punya detail lebih bagus daripada Oxygen. Yes, Oxygen, yes gue tahu Oxygen punya bass depth lebih dalam, lalu kemudian imaging lebih bagus 3D. Tapi simply detail dari bass mid treble-nya itu beberapa lagu itu seperti ada yang diperhalus, ada yang di-emphasize. Jadi nggak se-balance, nggak se-detail Swanergy ini. Jadi buat gue Swanergy ini kalau urusan detail, dia detail banget, tapi not in offensive way ya. Jadi nggak bikin kuping gue sakit, nggak bikin gue capek gitu. Overall bener-bener bagus IAM ini, dan gue bakal keep terus sampai gue dapet penggantinya ya. Dan lucunya waktu itu gue udah pernah dipinjemin sama Bro Zubites untuk R4SR yang sering jadi target netral global gitu, target internasional untuk frekuensi respons yang DF neutral. Dan thank you untuk Bro Steven Sinanta dari Seven Acoustic juga. Dia bantu gue kasih perbandingan frekuensi respons di mana R4SR dan Swanergy mirip banget kelihatannya dari sini. Yang berbeda hanya di bagian bassnya doang. Ini mid to treble-nya tuh sangat mirip, dan bassnya tuh juga beda sedikit. Ada sedikit banget boost di Swanergy dibandingin R4SR. Jadi gue pikirnya lebih mirip R4XR kali ya. Tapi gue belum bandingin dua-dua itu, dan gue bisa ngomong R4SR itu tetap lebih bening, tetap lebih bersih lagi suaranya, tapi sedikit ada treble-nya nggak se-airy Swanergy ini. Anehnya, gue waktu itu bandingin sama-sama menggunakan ear tips Swanergy-nya gue ya. Dan juga si R4SR itu nggak seberat Swanergy itu. Dan perlu didot, Swanergy ini harganya sekitar 5 jutaan R4SR harga 5 jutaan, dan Swanergy itu harganya 2,8 sampai 3 juta. Nyaris setengahnya, dan secara level suaranya bisa sangat mendekati. Buat gue itu sesuatu yang luar biasa banget, dan ditambah subjektif ya. Untuk kuping gue sendiri masih bagus R4SR, yes. Tapi karena masalah fitting yang lebih baik, gue simply pilih Swanergy untuk tetap menjadikan patokan gue. Jadi gitu aja untuk review kali ini. Gue kasih tahu IAM ini IAM spesial banget. Gue mau dengerin sampai berapa puluh juta pun, gue tetap kembali ke IAM ini untuk minum air putihnya gitu.
untuk kembali menetralkan kuping gue lagi untuk review selanjutnya, dan simply untuk ya kesenangan gue sendiri. Jadi gitu aja untuk review kali ini, semoga kalian suka. Dan kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan subscribe. See you next time. Bye-bye.